Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan citra di kawasan frekuensi. Nah, mungkin untuk hari ini pembahasannya bakal sedikit lebih berat ya dibanding di pertemuan sebelumnya, karena di sini kita masuk ke pengolahan citra. Oke, next ya. Nah, indikator penilaian untuk pengolahan citra ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengolahan citra pada kawasan frekuensi. Nah, untuk pengolahan citra sendiri, ini sebenarnya tidak hanya ada di jurusan kita aja, di jurusan teknik komputer. Mungkin kalau untuk di kampus-kampus lain itu ada di jurusan teknik informatika, lalu ada di TIMD juga. Nah, jadi untuk pengolahan citra ini sebenarnya sudah ada mata kuliah tersendiri tentang pengolahan citra, tapi di sini mungkin kita bakal bahas yang simpel-simpel, tapi sebenarnya nggak simpel juga ya. Jadi untuk lebih mengetahui tentang pengolahan citra itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita bakal membahas tentang apa itu citra dan apa itu pengolahan citra. Nah, mungkin nanti untuk di tugasnya nanti ada 5 soal ya. Nanti di situ adik-adik bisa lebih memperdalam lagi tentang citra itu sendiri. Oke. Jika kita berbicara tentang citra, jadi menurut bahasa citra itu bisa diartikan sebagai image atau gambar atau grafik. Nah, seperti ungkapan bahwa sebuah gambar itu bisa bermakna lebih dari 1000 kata. Jadi dari satu buah gambar aja kita bisa mengartikan dengan banyak kata, banyak kalimat yang berbeda yang bakal muncul dari suatu gambar. Nah, misalnya aja di sini ada sebuah foto ya di sini. Nah, mungkin kalau saya mengartikan foto ini dengan adik-adik mengartikan foto ini bisa berbeda-beda ya. Mungkin di sini saya mengartikan foto ini, oh di sini ada ibu-ibu lagi masak. Nah, mungkin adik-adik yang lain bakal ngomong, oh di sini ada acara, ada sebuah acara. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang lain mungkin lebih memperhatikan, oh di sini kita lagi mau makan-makan bareng nih. Nah, dari sebuah gambar ini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa citra itu memiliki karakter yang berbeda sama data teks. Nah, kalau data teks, misalnya ada data teks tulisan hari ini ada acara masak-masak. Nah, di sini yang diungkapkan, informasi yang diungkap bahwa hari ini itu cuma ada acara masak-masak. Tetapi kalau kita menampilkan sebuah gambar, nah di sini bisa diartikan bermacam-macam ya. Nah, jadi sebuah citra itu bisa memiliki banyak informasi. Nah, informasi di dalam sebuah citra itu bisa diinterpretasikan berbeda oleh manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, jadi sebuah informasi itu bisa bersifat subjektif tergantung keperluan masing-masing. Nah, jadi kita perlu pengolahan citra untuk mendapatkan citra yang memiliki informasi yang dikehendaki. Nah, mungkin ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa citra itu adalah sinyal dari gelombang cahaya yang memiliki atribut frekuensi. Nah, kita masuk ke pengolahan citra ya. Nah, sebenarnya ada bermacam-macam proses pengolahan citra yang bisa dilakukan. Yang pertama ada image enhancement, yaitu perbaikan kualitas citra. Lalu ada restoration, yaitu pemugaran citra. Ada image compression, yaitu pengkompresan citra. Ada segmentasi, ada analisis citra, dan ada rekonstruksi. Nah, sebenarnya tujuan dari pengolahan citra sendiri yaitu memperbaiki kualitas gambar. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan proses penarikan informasi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pemilihan citra ciri atau fitur image untuk analisis. Yang keempat, melakukan kompresi atau reduksi data untuk penyimpanan data atau transmisi data.
dan waktu proses data. Nah, mungkin di sini ada 2 buah gambar ya, 2 buah citra. Nah, berdasar macam dan tujuan pengolahan citra ini bisa digunakan untuk menghilangkan draw. Draw itu noise atau gangguan. Mungkin di sini di gambar ini bisa terlihat bahwa noise-nya bersifat periodik ya. Bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, sebuah citra bisa dioperasikan dalam kawasan atau ranah spasial maupun kawasan frekuensi. Nah, pada kawasan spasial ini terdapat manipulasi langsung di nilai pikselnya. Sedangkan pada kawasan frekuensi ini dilakukan manipulasi nilai frekuensi yang merepresentasi sinyalnya. Nah, jadi di sini ada gambar ya, transformasi citra melalui kawasan spasial atau kawasan frekuensi. Jadi misalnya di sini ada citra yang dimasukkan, kalau pada kawasan spasial ini akan dilakukan secara langsung, lalu dirubah kembali menjadi citra keluaran. Sedangkan pada kawasan frekuensi ya, citra masukan itu masuk, lalu ditransformasi langsung, lalu dilakukan filter frekuensi, dilakukan kembali transformasi balik, dan diubah menjadi citra keluaran. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi pengolahan citra di kawasan spasial itu bisa dijelaskan sebagai berikut ya, di dalam bentuk skema. Jadi ada image input, image processing, lalu ada image output. Nah, ini di kawasan spasial. Sedangkan di kawasan frekuensi, image input, lalu ada distribusi frekuensi, lalu ada pemrosesan, lalu ada inverse transformasi. Jadi ada transformasi balik dan ada image output. Oke, kita next ya. Nah, ini kita balik lagi ke 2 gambar yang tadi ya. Citra dengan draw periodik, jadi di sini merupakan sebuah citra dengan noise yang periodik. Ini tidak dapat dihilangkan dengan filtering dalam ranah spasial. Karena konvolusi atau filtering dalam ranah spasial itu memakan waktu komputasi yang besar. Nah, misalnya di sini ada citra berukuran n kali n dan kernel atau tempatnya berukuran m kali m, maka jumlah perkalian dalam operasi konvolusi atau filtering itu bisa dijelaskan dalam orde n kuadrat m kuadrat. Contohnya ada citra berukuran 512 kali 512 pixel dan kernelnya berukuran 16 kali 16. Maka di sini ada sekitar 32 juta perkalian yang dibutuhkan. Nah, ini tidak cocok dengan proses yang real time tanpa perangkat yang dedicated. Nah, pengolahan citra di kawasan frekuensi, untuk mengoperasikannya itu citra pada ranah spasial, misalnya f, x, y, ini harus ditransformasi ke dalam bentuk citra ranah frekuensi, misalnya f, u, v. Nah, setelah selesai dioperasi dalam ranah frekuensi, maka citra itu bisa dikembalikan ke dalam ranah spasial. Nah, jadi operasi yang pertama ini mengubah dari spasial ke frekuensi, ini disebut sebagai image transform. Lalu dari ranah frekuensi dibalikin lagi ke ranah spasial itu disebut sebagai inverse image transform atau transformasi citra balikan. Nah, di sini dijelaskan ya, f, x, y ini dalam ranah spasial ditransformasi citra menjadi ranah frekuensi. Lalu di ranah frekuensi dilakukan inverse ke ranah spasial kembali. Nah, jadi di sini ada 2 transformasi citra yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu transformasi Fourier dan yang kedua ada transformasi Cosine. Nah, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan. Jadi sini ada 5 tugas. Silakan dijelaskan apakah itu citra. Lalu yang kedua, berikan contoh citra. Bisa apa aja ya. Nah, yang ketiga,